Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita kembali menikmati firman kudus kebangunan pagi dengan tema utama kita, Kristus yang Al-Muhid, seperti yang diwahyukan dalam Injil Matius. Berita yang keenam, Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Hari ketiga. Tema kita hari ini adalah teladan tunduk pada otoritas Allah. Dasar ayat Alkitab diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 2 dan Matius 11 ayat 25. Dalam Wahyu 4 ayat 2 dikatakan, "Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang." Matius 11 ayat 25 dikatakan, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Saudara-saudari, kita hari ini akan melihat beberapa teladan dari orang-orang yang tunduk kepada otoritas Allah. Saudara-saudari, pernahkah Anda menyadari berapa banyak alam semesta dipengaruhi oleh kejatuhan malaikat dan manusia, dan betapa besar masalah yang disebabkannya bagi Allah? Allah damba agar ciptaannya menerima otoritasnya. Namun, kedua jenis ciptaan itu menolak otoritasnya. Meskipun demikian, Allah tidak menarik balik otoritasnya. Di satu aspek, Allah mempertahankan sistem otoritasnya. Dan di aspek lain, Dia mendirikan kerajaannya. Meskipun Satan memberontak melawan otoritas Allah, dan meskipun manusia setiap hari melanggar otoritasnya melalui memberontak melawan Dia, Allah tidak akan membiarkan pemberontakan ini berlanjut. Dia akan mendirikan kerajaannya sendiri. Saudara-saudari, apapun yang Tuhan lakukan di bumi sepenuhnya berdasarkan ketundukan. Segala sesuatu ada dalam ketundukan, dalam kerjasama yang sempurna dengan otoritas Allah. Dalam alam ini, Tuhan Yesus mendirikan kerajaan Allah dan melaksanakan otoritasnya. Gereja hari ini juga harus mengizinkan otoritas Allah, memiliki jalan yang leluasa, dan memanifestasikan kerajaan Allah melalui ketundukan. Saudara-saudari, pusat perselisihan di alam semesta berkaitan dengan siapa yang memiliki otoritas. Kita harus berhadapan dengan Satan dengan menegaskan bahwa otoritas ada pada Allah. Kita harus menetapkan diri untuk tunduk pada otoritas Allah dan menegakkan otoritas Allah. Saudara-saudari, sebelum Paulus menyadari otoritas, ia ingin menghancurkan gereja di bumi. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Tuhan di jalan ke Damsyik, ia menyadari bahwa sulit untuk menendang tongkat pemukul atau otoritas Allah dengan kakinya, yaitu dengan tenaga manusia. Ia segera rebah, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan tunduk pada petunjuk Ananias di Damsyik. Kisah Rasul 9 ayat 10. Saudara-saudari, jika seseorang tidak berjumpa dengan otoritas di jalan ke Damsyik, ia tidak dapat tunduk kepada saudara yang kecil dan tidak berarti di Damsyik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang berjumpa dengan otoritas akan berhadapan dengan otoritas itu sendiri. Ia tidak akan berhadapan dengan orang yang terlibat. Kita hanya boleh memikirkan otoritas, bukan orangnya, karena ketundukan kita bukan kepada orang, melainkan kepada otoritas Allah dalam orang tersebut. Saudara-saudari, kita yang begitu percaya diri, tetapi yang dalam realitasnya begitu buta, harus berhadapan langsung setidaknya sekali dengan otoritas Allah. Hanya ketika seorang bertemu dengan otoritas Allah, ia akan tunduk kepada wakil otoritas yang ditetapkan Allah. Saudara-saudari, dalam Bilangan 16 terdapat dua pemberontakan. Pada ayat 1 hingga ayat 40
terdapat pemberontakan para pemimpin. Sedangkan pada ayat 41 hingga 50 terdapat pemberontakan seluruh rakyat. Roh pemberontakan itu menular. Hukuman terhadap 250 orang itu tidak cukup untuk memperingatkan seluruh rakyat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri api keluar dari Allah untuk membakar 250 pembakar ukupan itu. Namun mereka tetap memberontak. Mereka bahkan menuduh Musa telah membunuh mereka. Musa dan Harun tidak dapat membelah bumi. Allah yang membelah bumi. Musa tidak dapat memusnahkan orang dengan api. Api yang berasal dari Allah Yehovah yang menghakimi orang-orang itu. Beberapa orang hanya melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka tidak melihat bahwa semua otoritas berasal dari Allah. Orang-orang seperti itu sangat berani. Mereka tidak takut, bahkan ketika melihat hukuman, karena mereka tidak memiliki pengenalan terhadap otoritas. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Allah dapat menanggung banyak dosa dan bahkan mengampuninya. Namun begitu pemberontakan muncul, Allah tidak dapat menoleransinya. Karena pemberontakan adalah menurut prinsip kematian. Ini sesuai dengan prinsip Satan. Untuk alasan ini, dosa pemberontakan lebih serius daripada segala jenis dosa lainnya. Setiap kali seseorang menentang otoritas, Allah segera datang untuk menghakimi. Betapa seriusnya hal ini. Saudara-saudari, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan yang sepenuhnya tunduk pada otoritas Allah, sehingga Allah ada jalan di atas diri Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaannya, melaksanakan kehendaknya. Bahkan Rasul Paulus, setelah berjumpa dengan otoritas Allah, Rasul Paulus juga menjadi orang yang tunduk kepada otoritas Allah. Bahkan kepada seorang Ananias, wakil otoritas Allah, yang kecil, tetapi karena Paulus mengenal otoritas, dia tunduk kepada otoritas Allah, kepada wakil otoritas Allah. Sehingga di atas diri Paulus juga Allah mendapat jalan untuk melaksanakan kehendaknya. Tetapi kita melihat contoh yang negatif ya, di Perjanjian Lama, para pemimpin pembakar ukupan orang Israel yang memberontak 250 orang, dan juga mayoritas rakyat memberontak, ya, yang akhirnya mengalami penghakiman Allah, penghukuman Allah karena pemberontakan. Jadi kita bisa melihat bahwa sangat serius ketundukan kepada otoritas. Jika kita tunduk pada otoritas, Allah akan memakai kita bagi kehendaknya. Bila kita memberontak pada otoritas Allah, Allah akan menghukum dan menghakimi kita. Karena itu, biarlah kita mengambil jalan teladan tunduk pada otoritas, seperti Tuhan Yesus sendiri, yang juga seperti Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas dirimu. Selama di bumi sebagai manusia, Engkau tunduk pada otoritas Allah. Terima kasih juga atas teladan Rasul Paulus yang Engkau tundukkan bagi kepentinganmu, membuat dia tunduk kepada otoritasmu, dan Kau pakai bagi kehendakmu. Oh Tuhan Yesus, tundukkanlah aku senantiasa pada otoritasmu, dan pakailah aku bagi kepentinganmu di bumi ini. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.